salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Para pemirsa sekalian dan soimin dan soimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur sudah memasuki tahap pertama di bulan suci Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan seluruh puasa kita, tarawih kita, tahajud kita, sahur kita, dan seluruh sedekah dan infak kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada qudwah kita nus kita Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa sekalian soimin dan soimat dimuliakan Allah. Maka salah satu yang diinginkan di dalam puasa ini adalah bagaimana gubahan yang diminta oleh Imam Ibnu Qayyim Az-Zauziyah. Laha ahadisu min dzikri tushghiluha ani ta'ami wa tul'iha an zad. Iza stakat kalilu sayru aw'adaha ruhul qudum wa tahya inda mi'ad. Bahwa ada sececah harapan ketika puasa sudah datang dan kemudian kita melaksanakan puasa dari tahap awal ini, maka salah satunya yang menjadi kekuatan kita adalah Allah mengajak kepada kita ini untuk membentuk diri kita ini selalu suci, selalu membersihkan jiwa kita, sehingga kalimat itu diungkapkan laha ahadisu min dzikri tushkiluha, bahwa betapa hati-hati kita ini semuanya bergemuruh untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa jiwa kita bersih, hati kita semua murni, dan seolah-olah kita sedang bertemu dengan Allah untuk dengan datangnya Ramadan, dengan adanya puasa, menambahkan kenikmatan kita. Maka itu juga menjadi hal penting buat kita. Tidak ada lagi orang yang bernafsu dengan dunia. Tidak ada lagi orang-orang yang mengejar dunia. Ramadan membentuk kita semuanya seolah-olah sedang mencintai Allah, sedang mencintai amal-amalnya. Karena pintu-pintu surga dibuka. Anit ta'ami wa tul'iha anil zad. Ketika kalimat itu diungkapkan sudah tidak ada rasa makan dan minum, gitu, maka di dalam perjalanan ketika dia sudah lelah karena tidak mendapatkan hal yang diinginkan, dengan dunianya tidak didapatkan, segala sesuatunya banyak yang bangkrut, maka Ramadan datang untuk mengajak kepada jiwa-jiwa kita agar membersihkan diri dan mensucikan diri untuk membentuk agar diri kita yang pertama, doktul nafsi wa itfa'u syahwat, menekan rasa diri kita dan menekan syahwat kita. Syahwat yang mengajak kita selalu untuk cinta kepada dunia. Syahwat yang mengajak kita selalu mengejar-ngejar tentang kedudukan dan jabatan. Tapi puasa mengajak kita untuk menekan semua itu. Menahan diri kita dan menekan jiwa kita untuk menghilangkan rasa nafsu kita. Maka itu yang dikatakan rukbatul qalilatul rukbatul dunia, dan kemudian dia kecilkan keinginan daripada dunia, dan kemudian wa yazimu rukbatul akhirah, lalu dia memperbanyak kehidupan dia untuk akhirat. Maka puasa adalah bagian terpenting untuk menyiapkan diri kita ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa la'allakum tattaqun, membentuk orang-orang yang takwa. Maka kalimat nanti itu akan dikatakan al-faizuna, orang yang pemenang adalah orang-orang yang mendapatkan keberkahan Allah dengan puasanya. Keberhasilannya adalah membentuk dirinya menjadi takwa dengan kesabarannya, dengan rasa takutnya, dan bahkan tidak ada lagi yang membatalkan puasanya. Karena semua betul-betul dijadikan doktun nafsi wa itfa'u syahwat. Dia tekankan seluruh keinginan-keinginannya dan dia kekang seluruh hawa nafsu dan syahwatnya. Masya Allah. Pemirsa sekalian, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bagian daripada tazkiyatun nafsi puasa. Yang kedua, puasa mengajak kepada kita ini adalah taqwiyatun nafsi alal birri wa taqwa. Membentuk diri kita ini selalu untuk menjadi orang-orang yang cinta kebaikan dan lalu membentuk diri kita ini menjadi orang-orang yang selalu dengan takwa. Maka oleh karena itu, bagaimana
dengan puasa ini, diri kita ini selalu diajak untuk membentuk diri kita ini kuat dengan selalu berbuat dengan kebaikan, menjauhi dari kemaksiatan, menjauhi dari segala kebatilan. Maka kalimat inilah yang akan menjadikan kekuatan kita selalu diri kita ini tazkiyatun nafsi, menjaga diri kita, membersihkan jiwa kita, dan selalu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bahwa fungsi dari puasa adalah untuk menjadikan diri kita ini as-sabru 'alal asa. Kita menjadi orang-orang yang sabar terhadap segala ujian. Pandemi belum habis, pandemi masih berlangsung, virus masih terus di sekitar kita. Bahkan berapa banyak orang-orang yang tetap divaksin dan tambahan-tambahan dengan berbagai macam vaksin. Tentu ini menjadikan pada kita ini suruh untuk bersabar, menahan diri kita untuk lapang terhadap ujian ini. Bahwa dengan ujian ini kita diminta dengan masuknya Ramadan menjadi kesempatan bagi kita untuk membentuk diri kita menjadi orang-orang sabar. Maka sabar inilah yang akan membuahkan diri kita menjadi penerang, menjadi cahaya. Dan bahkan ketika datangnya pandemi, seolah-olah kita merasakan tidak ada pandemi. Bahkan pandemi kita rubah menjadi endemi. Seolah-olah ketika kita menghadapi virus, menghadapi segala apa saja yang mengelilingi kita, maka kita tidak merasa takut. Karena kita yakin dengan kesabaran ini Allah bersama kita. Allah selalu membantu kita dan Allah tidak akan meninggalkan kita. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wa may yattaqi wa yasbir." Siapa yang bertakwa kepada Allah lalu dia bersabar. Wa annallaha, dan aku Allah la nudi'u ajrul muhsinin, tidak akan menyia-nyiakan kalian. Aku Allah tidak akan menyia-nyiakan kalian karena kalian sudah berbuat kebaikan. Maka jadikan kebaikan di bulan Ramadan ini, penuhi semua kebaikan-kebaikan itu agar kita menjadi orang-orang yang selalu terbuka kesabaran kita. Tidak emosional, tidak gampang tergesa-gesa, tidak bahkan selalu menunjukkan kepada diri kita ini, selalu tidak pernah menjaga diri kita dengan segala emosi. Maka pemirsa sekalian, sekali lagi saya mengajak untuk senantiasa jadikan puasa ini menjadi lahan dan ladang bagi kita untuk tazkiyatun nafsi, mensucikan diri kita, membentuk diri kita agar diri kita ini senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para kader PKS sekalian yang bukan Allah, saya selaku Ketua Bidang Kaderisasi DPW PKS Riau mengajak kepada semua kerabat-kerabat, saudara-saudara, tetangga-tetangga, dan seluruh kader Seriau untuk jadikan puasa ini sebagai ladang tazkiyatun nafsi kita. Dan saya mengucapkan selamat untuk menjalankan puasa ibadah Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan tahap pertama yang kita lalui ini mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wallahumma fiqh ila aqwa min taurik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.